Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Putri sebagai dosen pengampu mata kuliah sitogenetika. Di sini kami kelompok 1 akan mepresentasikan tentang fluorescence in situ hybrid station analysis of chromosomal aberration in gastric tissue is the potential involvement of Helicobacter pylori. Slide. Dan di sini di mana kami beranggota saya sendiri, Sarafia Pertiwi, Rasa Sofilut Mariza, Milia Dia Adania Salsabila, Septina Isro Hermawati, dan Lukiana Fauzia. Baik, berikut adalah jurnal yang kami ambil untuk referensi yang berjudul Fluorescence in situ hybridation analysis of chromosomal aberration in gastric tissue, the potential involvement of Helicobacter pylori. Next. Analisis hibridasi fluoresensi in situ dari kelainan kromosom pada jaringan lambung. Kanker lambung adalah kanker paling mematikan kedua di seluruh dunia yang menyebabkan 649.000 kematian setiap tahun dan 876.000 kasus insiden di dunia setiap tahun. Di Inggris, kanker ini merupakan kanker yang paling sering terjadi kelima pada pria dan kesembilan pada wanita. Kanker lambung sering didiagnosis pada stadium lanjut ketika gejala-gejala seperti penurunan berat badan, sakit perut, muntah, dan pendarahan saluran cerna akhirnya menyadarkan pasien untuk mencari nasihat medis. Oleh karena itu, regimen pengobatan seperti pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi dibatasi oleh tingkat penyakit lokal yang sudah lanjut dan penyebaran metastasis. Oleh karena itu, analisis hibridasi fluoresensi in situ FISH untuk menilai kerusakan kromosom. Next. FISH atau fluorescence in situ hybridation. FISH adalah teknik sitogenetik molekuler yang mampu mendeteksi kelainan struktur kromosom yang sangat kecil, kurang dari 4 MB, dengan menggunakan mikroskop fluorescence. Teknik ini sangat spesifik karena hibridasi hanya terjadi antara probe dan spesimen yang akan dianalisis dalam lokus target yang spesifik dari suatu kromosom dan juga memiliki sensitivitas sangat tinggi hingga 10 kb, serta kecepatan tes dari material FISH dapat berproses dalam 4-24 jam, sehingga teknik ini dapat menjembatani jarak antara teknik analisis kromosom metafase konvensional dengan analisis molekuler DNA. Selanjutnya ada pengambilan sampel. Yang pertama, pemeriksaan sitologi endoskopi. Pengambilan sikat lambung dilakukan pada area lambung yang tampak abnormal secara makroskopis. Jika tidak ada, dilakukan di antrum. Sikat esofagus diambil dari esofagus distal normal sebagai pembanding. Area disikat setelah dicuci dengan 20 ml air steril dan dilakukan sebelum biopsi untuk mencegah perdarahan. Sikat disimpan dalam 10 ml metanol 90% di atas es. Pengocokan kuah segera setelah penyimpanan membantu melepaskan sel dan meningkatkan hasil. Yang kedua, spesimen reseksi bedah. Spesimen reseksi bedah dari 10 pasien yang menjalani gastrektomi untuk kanker lambung. Beberapa sikat dari spesimen reseksi bedah diambil bersama dengan biopsi di tempat yang sama, sehingga memungkinkan diagnosis histologis. Sikat sitologi disimpan dalam metanol 90% dalam waktu 30 menit setelah reseksi. Next. Baik, selanjutnya di sini ada preparasi sel interfase. Suspensi sel dicuci 3 kali dengan sentrifugasi menggunakan buffer ETN.
Pelet sel disuspensikan dalam buffer ETN dan diaplikasikan ke sel menggunakan sitospin. Sel esofagus tampak jelas, namun sel lambung sering tampak seperti tercerna sebagian. Penyimpanan kuas dalam metanol 90% memberikan hasil sel yang lebih baik dibanding buffer ETN. Slide difiksasi dalam metanol 90% pada suhu min 20 Celcius selama 10 menit, lalu dikeringkan. Rata-rata 2-5 slide dihasilkan per sampel. Sel interfase diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit, lalu diberi perlakuan pepsin HCl dengan pH 2,7-3 untuk meningkatkan penetrasi probe. Sel esofagus diberi pepsin selama 7 menit, sedangkan sel lambung hanya 5 menit untuk mencegah kehilangan nukleus. Slide dicuci dengan PBS dan PBS atau MgCl masing-masing 5 menit, lalu dihidrasi dengan etanol bertingkat sebelum dikasih fish. Next. Di sini ada metode interfase fish. Probe pencacahan stromer chain yaitu chain untuk kromosom 4,8 sampai dan 20 dan probe mengidentifikasi lokus spesifik. Untuk P53 semua fishes survey Inggris digunakan, 2 probe digunakan secara bersamaan. Hibridisasi fluoresensi in situ dilakukan sesuai dengan instruksi pabrik yang sedikit dimodifikasi. Secara total 5 mili campuran probe ditambahkan ke setiap sitodot. 3 mili buffer hibridisasi, 0,5 mili setiap probe dan 1 mili air. Sampel dan probe dikodekan pada hotplate 751 selama 2 menit dan diinkubasi dalam gelap pada suhu 371 Celcius selama 30 menit atau 16 jam. Setelah dicuci selama 2 menit pada suhu 731 Celcius dengan 0,4 kali SSC atau 0,3% no-kneaded 4P/P-40 dan selama 30 detik pada suhu kamar dalam 2 kali SSC atau 0,1% no-kneaded P-40 dan dibiarkan mengering dan dalam gelap. Untuk menetralkan noda inti, 10 mili DAPI ditambahkan ke setiap slide. Next. Berikut adalah hasil amplifikasi kromosom 4, penghapusan P53 dan amplifikasi kromosom 20 merupakan peristiwa paling signifikan yang ditemukan pada tahap prakanker karsinogenesis lambung. Next. Gambar di atas menunjukkan beberapa jenis aneuploidi yang terdeteksi menggunakan FISH, yaitu contoh kelainan kromosom yang teridentifikasi pada sel epitel lambung. Next. Baik, untuk pembahasan dari jurnal, studi ini menunjukkan bahwa FISH interfase dikombinasikan dengan sitologi kuas efektif untuk memantau perubahan karyotip pada jaringan lambung, baik ganas maupun tidak ganas. Metode ini sebelumnya digunakan untuk menganalisis aneuploidi pada jaringan esofagus. Jika terbukti aneuploidi pada sel prakanker berhubungan dengan risiko kanker lambung, maka metode ini berpotensi sebagai alat pengawasan. Adaptasi penting untuk jaringan lambung adalah mempertimbangkan efek pencernaan sel oleh asam lambung.
Menariknya, tingkat aneuploidy pada jaringan lambung normal lebih tinggi dibandingkan dengan esofagus, kemungkinan akibat lingkungan asam atau empedu yang rusak. Kedua agen ini telah dikaitkan dengan kerusakan DNA dan kelainan kromosom serta peran dalam kanker saluran cerna atas. Next slide. Baik, kesimpulan yang dapat diambil adalah metode FISH fluoressensi in situ hybridization terbukti efektif dalam mendeteksi ketidakstabilan kromosom yang terjadi pada tahap awal karsinogenesis lambung. Ketidakstabilan ini berperan penting dalam perkembangan sifat agresif kanker lambung. Dengan kemampuan FISH untuk mengidentifikasi perubahan genetik secara akurat pada sel-sel lambung. Metode ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemantauan dini, evaluasi risiko, dan potensi pengembangan strategi pengawasan terhadap kanker lambung. Next slide. Baik, terima kasih pemaparan dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman atas pemaparan yang sangat bagus.